Bismillahirrahmanirrahim. Uslub ke-36 itu adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bisiratil hasanati wal khuluqil azim. Pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sirah perilaku beliau yang baik dan karakter beliau yang agung. Ini sebetulnya sudah bisa kita lihat di bab ketiga kemarin tentang sifat-sifat Rasul sebagai pendidik. Nah, yang ke-37 ini yang kita bahas lebih detail sore ini adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam asy-syara'i'a bit-tadrij. Pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hukum-hukum syariat bit-tadrij, dengan bertahap. Ini jangan salah paham kita, yang bertahap itu pengajarannya. Pendidikan itu bertahap, dakwah itu bertahap. Tapi penerapannya itu ya langsung. Enggak bisa bertahap-tahap, nanti kita bahas lebih detail di bagian belakang. Dan ini menjadi perkara yang beliau perhatikan di dalam pendidikan. Fakana yuqaddimul ahamma fal aham. Adalah beliau itu mendahulukan yang paling penting. Yang paling penting dulu itu harus didahulukan. Tidak terbalik-balik. Nah, yang paling penting itu standarnya apa? Ya standar beliau. Standar Islam. Yakni manusia itu yang paling penting dulu itu kan selamat di akhirat. Bagaimana bisa meraih kebahagiaan di negeri akhirat, itu pilar utama yang nggak boleh kemudian dinomor duakan, apalagi tidak diberi nomor. Wa yu'allimu syai'an fa syai'an najman. Beliau itu mengajari ya sedikit demi sedikit, liyakuna aqraba tanawulan, agar itu menjadi mudah untuk diambil oleh siswa. Wa asbata 'alal fuadi hifdzan wa fahman, dan agar lebih kokoh apa yang diterima siswa itu baik dihafal maupun difahami. Ya sebagaimana mungkin kita belajar inilah sedikit-sedikit. Mungkin ada ya hampir setahun kita membahas kitab ini belum selesai. Padahal kalau kita kuliah di di program doktor itu satu kitab yang 1000 halaman itu satu kali pertemuan selesai. Kita satu pertemuan kita misalnya kitab itu Tarbiyatul Aulad itu selesai satu pertemuan. Nah, kalau ini hampir setahun. Beda memang metodenya ya. Nah, di antara yang menunjukkan Rasul itu bertahap itu adalah dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Jundub bin Abdullah. Ya, beliau mengatakan kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hazawirah. Sementara kami pada saat itu adalah pemuda yang hazawirah, ini adalah qarabal bulugh, hampir baligh. Jadi usia-usia mungkin ya 10 sampai sebelum 15 tahunan. Ini kata Jundub bin Abdullah. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami mengajari kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Jadi sisi keyakinan, i'tiqad, ini penting dipelajari lebih dulu. Ya, usia-usia menginjak balik. Ya, kemudian belajar Al-Quran, summa ta'allamna Al-Quran. Kemudian ya belajar Al-Quran ini setelah ini iman. Fazdadna bihi imanan. Maka dengan belajar Al-Quran itu akan
menambahkan keimanan kepada kami. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam polanya begitu. Nah kalau imannya saja belum, ya, masih meragukan Allah ini ada atau tidak, ya, kemudian diajari Al-Quran, bisa bukan bertambah iman tapi bisa bertambah nanti ragu-ragu. Ini pola seperti ini. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Maka kata Rasulullah, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau sesungguhnya akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Kalangan Nasrani atau Yahudi. Fa idza ji'nahum fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah. Kalau engkau mendatangi mereka, wahai Mu'adz, maka seru mereka untuk bersyahadat, untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini yang pertama disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, pesan Rasulullah. Enggak usah nanti ikut-ikutan ibadah, ikut misa, selamat Natal, jaga perasaan. Tidak itu yang Rasul suruh. Tapi pertama ajak mereka bersyahadat. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bersaksi bahasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini, prinsip awal. Seorang pejabat Rasul dikirim ke satu wilayah, ya semacam kegubernuran, ya, di Yaman, kalau sekarang jadi negara sendiri. Kemudian kata beliau, fa in hum ta'u laka bidzalika fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim khamsa shalawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka taat kepada engkau, yakni mau bersyahadat, maka beritahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jadi ini langkah kedua, levelnya begitu, dakwah kepada non-muslim itu. Ini kalau memang kaum muslimin punya statusnya itu memang berkuasa. Kan Rasul kepala negaranya, Mu'adz bin Jabal sebagai gubernurnya. Ini bukan di negeri mayoritas kaum muslimin takut-takut menyampaikan Islam. Enggak begitu. Fa in hum ta'u laka bidzalik fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaikum shadaqah. Kalau mereka itu taat kepada engkau, maka beritahu mereka bahwasanya Allah fardukan kepada mereka sedekah. Yakni maknanya zakat di sini. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang zakat itu diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim. Kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Jadi bertahap itu mengajarinya itu. Fa inhum ta'u laka bidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka taat kepada engkau, tunduk saja, syahadat oke, salat oke, zakat oke, maka hati-hati engkau dengan harta-harta mulia mereka. Yakni kalau ngambil zakat itu jangan diambil yang paling bagus. Ada misalnya zakat onta atau sapi atau kambing, ambil pertengahannya. Jangan diambil yang buruk, itu nanti merugikan negara. Jangan juga diambil harta paling bagusnya, itu bisa membuat mereka marah. Jadi begitu nasihat Rasulullah. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau dengan doanya orang yang dianiaya. Jadi hati-hati penguasa itu menganiaya rakyat, walaupun mungkin ini orang non muslim yang dianiaya, yang dizalimi, siapapun, apalagi muslim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Maka tidak ada
antara orang yang dizalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Artinya doanya makbul. Hati-hati betul. Didoakan kelar itu sudah. Kalau didoakan buruk, ya Allah cabut itu kenikmatannya di dalam berkuasa itu. Sehingga hidup jadi susah. Apalagi di akhirat kelak jadi penyesalan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, ini ada faedah yang banyak di dalam riwayat-riwayat tadi. Yang pertama itu adalah memulai dari yang paling penting di dalam dakwah dan pendidikan. Makanya ya kita lihat yang paling penting itu dalam satu kondisi dengan kondisi yang lain itu bisa saja berbeda memang. Di satu tempat yang biasa banyak riba misalnya, ya dalam dakwah itu harus juga jadi prioritas. Jangan kemudian mengalihkan pembicaraan ke yang lain yang nggak ada di situ. Problem itu nggak ada. Aja sodakoh aja. Padahal problemnya ada pada muamalah yang nggak benar. Maka mau nggak mau harus disampaikan. Akhlak yang bagus, sementara sistemnya buruk. Nah maka dakwah itu juga harus menyasar kepada hal yang paling penting, paling krusial, paling dominan yang ada di masyarakat itu apa, maka hendaknya itu yang diselesaikan. Ini seperti itulah karakter dakwah Islam itu. Karena yang dituntut itu adalah seluruh hukum syariat ya, dalam apa? Kalau yang dituntut itu seluruh hukum syariat pada satu waktu itu akan menyebabkan orang lari ya, dalam hal pembelajaran itu ya. Makanya ketika orang baru masuk Islam itu ya memang sedikit-dikit dipelajari. Wakadha yalqa'u jami'al ulum 'alal muta'allim daf'atan wahidah yu'addi ila tadyi'il kulli. Begitu juga menyampaikan seluruh ilmu kepada siswa dengan sekali sampaian saja, maunya langsung diberikan ya, itu akan mengantarkan kepada hilangnya keseluruhan. Ini kadang keinginannya banyak, semua dibahas, malah nggak ada yang dapat, nggak ada yang nyantol. Ini karakter manusia kan begitu. Walaupun ini nanti ada kayak program daurah, ya, program percepatan, itu masih dalam skop sebetulnya bertahap juga. Ya, cuma memang kemampuan siswa ada yang cepat ya sudah nggak apa-apa, dikasih banyak sesuai dengan kemampuan, intinya begitu. Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan ya. Beliau katakan yang namanya ar-rabbani, rabbani itu maknanya adalah alladzi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Rabbani, pendidik, pengajar itu adalah yang dia mengajar, mendidik manusia dengan sigharil ilmi, ilmu yang kecil-kecil dulu sebelum yang besar-besar. Apa yang dimaksud yang kecil-kecil itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, yakni ma wadhaha mim masailih, hal-hal yang sudah jelas atau mudah dijelasin, maka sampaikan. Nah, yang dimaksud dengan kibarihi yang besar-besar itu adalah mataqqa minha, apa yang memang halus atau perlu pembahasan lebih detail. Nah, ini harusnya yang mudah dikuasai berikan. Nah, pendetilannya nanti. Ini poin ke-37 ya. Uslubnya begitu mendidik itu. Jadi hal-hal yang mudah dulu lah. Tentunya berlanjut. Ini kadang problem kita ini bertahap ya, bertahap. Tahapan awal ya dilalui, naik kedua, ketiga. Setelah itu berhenti, nggak sabar. Kalau kayak belajar bahasa Arab, nggak sampai tamat.
Nanti mulai lagi tahapan, oh ini yang mudah dulu, yang mudah 1, 2, 3, hilang lagi, nggak sampai tamat. Kalau begitu ya nggak bagus itu. Orang belajar itu ya harusnya bertahap ya, tapi harusnya kan merangkak naik terus. Sehingga nanti Islam itu ya dipahami secara keseluruhan. Insya Allah begitulah. Jadi ini bukan alasan nanti akhirnya meninggalkan bab-bab dalam pelajaran itu yang harusnya kita tahu tapi nggak kita kaji. Oh itu nggak berguna untuk saya misalnya. Alhasil nanti akhirnya ada konsep-konsep Islam ya kita tolak karena kita nggak pernah belajar. Kita belajarnya dari yang kecil-kecil dulu, sebelum besar berhenti, mulai ulangi terus. Kalau begitu kapan itu Islam itu bisa bangkit dan mau diterapkan? Begitu juga gurunya katakan, oh ini belum siap, belum siap. Nggak pernah disiapkan masalahnya. Ya kan harusnya diajari terus. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, dari Abi Abdurrahman, beliau berkata, annahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Bahwasanya mereka yakni para sahabat itu ya, ini cara belajar mereka. Mereka itu belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Fala ya'khuduna fil 'ashril ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi minal ilmi wal 'amal. 10 ayat ini mereka tidak ambil 10 yang lain, 10 ayat yang lain hingga mereka mengetahui apa yang ada di dalam ayat-ayat tadi dari ilmu dan amal. Nah ini sahabat belajarnya begitu. Belajar Al-Quran 10 ayat, paham betul, paham, bisa mengamalkan, bisa, baru ditambahin. Kalau maka mereka katakan fa'alimnal ilma wal amal. Maka kami mengerti ilmu dan amal. Ini yang kadang, ya mohon maaf, agak tersisihkan dalam pendidikan kita ini. Kita inginnya itu kan wah, pendidikan itu wahnya itu ya ketika banyak bisa kita raih ya. Entah itu nanti betul-betul paham atau tidak. Kalau sudah hafal ini, hafal ini, hafal ini, seolah-olah ya sudah itu selesai. Padahal paham nggak? Kan level pertama memang hafal itu bagus ya. Tapi harus disertai dengan paham dari apa yang dihafal. Level berikutnya itu kan harus itu ada apa? Tanzilul afkar alal waqa'i. Menurunkan pemikiran yang sudah benar diperoleh itu ke realitas yang ada. Nah, ini bagian yang kadang terabaikan dalam pendidikan kita, termasuk pendidikan agama. Sehingga ketika belajar agama itu nggak lagi menyentuh realitas di masyarakat. Sementara sahabat itu ngerti itu. Walaupun nggak banyak-banyak ya, 10 ayat, 10 ayat, paham, tahu mengamalkannya. Ini sama seperti riwayat di dalam Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran Imam At-Tabari, kata Ibnu Mas'ud ya, adalah laki-laki di antara kami jika belajar 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihin. Enggak akan melampaui 10 ayat itu hingga dia mengetahui makna-maknanya dan mengamalkannya. Ini prinsip begitu. Insya Allah kalau begini belajar kita ini, Islam itu ya akan, umat Islam nggak akan ketinggalan. Ya. Kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang nggak karu-karuan begitu. Ini kita kadang sudah ketinggian belajar yang lain, sementara dasar-dasar agama kita nggak kita perhatikan. Sehingga akhirnya muncul pemikiran-pemikiran nyeleneh, ya. Bermunculan itu. Dan memahami Islam dari hal-hal mendasar sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada Jundub bin Abdillah ini juga sangat penting. Ini kadang nggak begitu dengan adanya media informasi ini kan,
kita langsung bisa belajar level berapa begitu. Yang bawahnya nggak dikuasai. Itu yang jadi masalah kan di situ. Loncat-loncatnya. Loncat-loncat ya. Sudah membahas ibaratnya kayak dokter saja itu kan untuk jadi dokter spesialis itu lewatnya tahap dokter umum. Sebelum jadi dokter umum itu jadi itu apa itu yang dokter apa istilahnya yang praktek dulu itu apa yang nggak dibayar dulu itu. Sebelum itu jadi mahasiswa dulu, mahasiswa kedokteran. Sebelumnya jadi apa namanya murid ya, level sekolah menengah atas. Jadi tahapannya begitu. Nah sekarang ini kadang loncat. Kalau urusan nyuntik menyuntik ya memang nggak usah kuliah bisa. Bisa nyuntik, bisa mungkin sayat menyayat, mengoperasi itu kan kelihatan aja. Mungkin belajar dari YouTube bisa lah mengoperasi itu. Kita ini memang dari YouTube itu untuk urusan-urusan sains mungkin nggak begitu masalah ya.